Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di iRecall Podcast. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah podcast yang kedua dari channel iRecall ya. Jadi sebenarnya ini kemarin itu sebenarnya ada video yang kedua ya dari iRecall Podcast ini. Tapi Anda sudah tahu sendiri ya. Video kita yang pertama itu banyak sekali errornya ya, antara audio dengan videonya itu nggak sinkron gitu ya Pak Said ya. Dan kami kekurangan tim IT ya untuk bisa memperbaiki itu ya. Jadi tapi buat teman-teman yang mau membantu kami ya untuk mengedit video untuk podcast dan YouTube ya secara umum ya, yang ada di channel iRecall, silakan ya menghubungi kami, bisa di komen di bawah video ini ya, atau juga bisa menghubungi admin ya yang ada di Instagram ataupun di media sosial iRecall lainnya. Oke, jadi teman-teman, kita kembali di sebuah podcast yang insya Allah bermanfaat ya, informasinya sangat bermanfaat, terutama karena iRecall terkenal ya dengan pendampingan atau pembimbingan penelitian ya, sesuai dengan namanya ya, jadi researchers ya, peneliti. Jadi kami akan terus memberikan informasi tentang penelitian ya, tentang riset, dan terutama yang masih hangat ya. Jadi sampai detik ini masih hangat, yaitu tentang bagaimana bisa menerbitkan artikel di jurnal Scopus gitu ya Bapak-bapak ya, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, saya akan memperkenalkan dua narasumber kebanggaan kita ya. Yang pojok sana kayaknya Anda sudah kenal dari video sebelumnya ya, yaitu Bapak Said Makrifatullah ya. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah, baik ya. Kelihatan tambah ini ya, tambah luar biasa sekarang ya. Di sebelah saya ada Bapak Hasto Wahadi. Betul sekali. Bapak Hasto ini baru muncul di podcast kali ini ya. Kita juga akan ngobrol dengan beliau ya tentang ya pengalaman dan juga kiat-kiat beliau ini dalam ya bahasa orang-orang sekarang menaklukkan Scopus gitu ya. Saya kira Bapak-bapak ya. Kalau saya mungkin Anda sudah kenal Fikri, atau saya lebih sering dipanggil Uda ya. Jadi saya akan menjadi host Anda selama episode ini berjalan ya. Kita langsung saja Bapak-bapak. Kira-kira gimana ini pengalaman Anda ya? Di video sebelumnya, karena kita belum itu Pak Said ya, membahas pengalaman Pak Said dalam mengarungi dunia Scopus. Kita mungkin dari Pak Said dulu. Pak Said ini alhamdulillah sampai detik ini sudah berapa Scopusnya Pak? Berapa ya? Ya ada yang sudah, ada yang ini nunggu publish saja. Oke. Masih 5 paling. 5 ya. Kalau yang sudah terbit 3 ya. Jadi 2 lagi sedang proses ya. Untuk terbit ya. Beliau sudah 5. Nanti kita dengarkan ya beliau ya, pengalamannya dalam menerbitkan artikel Scopus ini. Apakah Scopusnya berbayar gitu ya? Berapa ya kalau berbayar gitu? Nah, karena ini menarik ya, tentang Scopus ini banyak sekali informasi yang kalau dibilang ya liar gitu ya kira-kira ya. Jadi banyak sekali saya secara pribadi melihat teman-teman ini ya, baik dosen ataupun mahasiswa, menganggap untuk bisa terbit di Scopus itu harus membayar sekian juta rupiah gitu ya Pak Said ya, Pak Hasto ya. Ada yang puluhan juga. Puluhan gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai 40 juta kalau nggak salah itu. Iya, 40 juta untuk menerbitkan satu artikel. Dan itu kan luar biasa itu. Dana sebanyak itu gitu ya, hanya untuk menerbitkan satu artikel gitu ya. Nah, ini nanti kita dengarkan dari beliau juga ya. Kalau Pak Hasto sendiri, ini mungkin saya perkenalkan Pak Hasto, ya, Pak Hasto ini juga merupakan dosen ya Pak ya? Betul.
ini aja gantian. Ya. Mungkin bisa memperkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali terhadap apa yang sudah disampaikan tadi oleh mentor kita ya. Host. Mentor dan juga sekaligus host Bapak Fikri ya. Perkenalkan, nama saya Hasto Hadi. Saya dari Banyuwangi dan saya merupakan salah satu dosen di kampus negeri di Banyuwangi, dan luar biasa ya pengalaman-pengalaman tentang dunia publikasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fikri. Dan sejauh pengalaman saya ini, saya masih sangat sedikit Pak Fikri dalam menerbitkan jurnal berindeks Scopus ya. Dan terutama masih satu artikel panjang dan satu artikel book review, dan yang lain masih belum terindeks tapi sudah terdatabase di Scopus untuk book chapter. Book chapter ini ya. Ada dua tipe yang berbeda ya. Betul. Yang satu disebut artikel book review dan satu artikel book chapter. Nah itu ini kalau kalau tidak tahu dikira sama ya. Itu padahal dua artikel yang berbeda. Ya. Ya lanjutkan Pak. Ya, memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Fikri ya, di book chapter dan artikel book review ada perbedaan sedikit, terutama tentang kalau kita lihat struktur kata, jumlah di book review lebih sedikit. Ya, jumlah katanya. Jumlah kata lebih sedikit, dan itu mungkin lebih sangat mempermudah kita untuk bisa melakukan penulisan. Dan untuk book chapter tentu saya hampir sama dengan artikel ya. Memang dari kalau kita lihat dari KUM masih tinggi yang artikel panjang Scopus ya, tetapi memang itu juga berbobot ya, dan insya Allah dalam bulan Oktober besok ya, bulan depan insya Allah saya publish di book chapter untuk yang publisher ya, untuk ketiga kali ya di publisher Springer, dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan untuk teman-teman semua yang ingin belajar ya, untuk terbit di artikel manapun yang tentu saja itu sangat berkualitas dan kalau bisa terindeks Scopus, itu yang tujuan utama kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara pribadi. Seperti itu Pak Fikri. Oke ya. Oke, kalau Pak Said gimana ini? Kalau Pak Hasto tadi book chapternya ada 3 ya Pak ya. Terus yang satu sedang proses, terus satu yang book review ya. Nah kalau Pak Said sendiri bagaimana? Gimana mulainya dari mana ini? Ya bebas. Ya, mungkin dari artikel pertama ya. Yang pasti kalau kita ingin target artikelnya terbit di jurnal terindeks Scopus ya, kalau dirasa terlalu sulit mungkin ya levelnya, maka diturunkan, karena ada beberapa level ya, ada yang memang sulit, ada yang lebih mudah ya, jenis-jenis artikelnya. Nah, yang paling mudah mungkin bisa diawali tadi dari book review tadi. Artikel book review ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau saya tadi ya sudah dijelaskan berapa sudah publish dan sedang project untuk terbit, ya ada yang mau terbit, terus yang sekarang masih project berikutnya untuk penulisan SLR ya, Systematic Literature Review. SLR itu apa lagi Pak Said? ini teman-teman kan belum tahu ini ada artikel SLR, book review saja tadi belum dijelaskan lebih. Ya sederhananya kita tidak perlu sampai ke lapangan untuk ngambil data seperti riset itu ya. Sebenarnya itu kita analisa literatur SLR ya SLR. Kepanjangannya apa Pak Said? Makanya tadi Systematic Literature Review. Systematic Literature Review. Review literatur ya. Review literatur sebelum nanti secara sistematis. Ya, secara sistematis. Mungkin itu nanti step by stepnya ya sampai targetnya ke artikel yang benar-benar riset tadi ya. Ambil data terus mengolah dan lain sebagainya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, dipegang aja Pak. Jadi mungkin gini teman-teman ya. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan jenis artikel itu kan ada banyak ya. Ini mungkin perlu disampaikan ya. Jadi artikel terutama di jurnal-jurnal Scopus internasional ya. Berbeda dengan jurnal-jurnal mohon maaf ya, Sinta yang ada di Indonesia ya. Kalau di Sinta setahu saya rata-rata semua artikelnya harus yang riset ya. Yang berbasis data, berbasis penelitian gitu-gitu ya. Rata-rata untuk Sinta.
Nah, sebelum nanti kita juga membahas artikel yang disebut dengan Systematic Literature Review atau SLR ya, sebenarnya artikel yang paling mudah untuk bisa kita terbitkan di jurnal Scopus itu adalah artikel apa Pak? Book review Book tadi. review ya. Jadi saya sendiri mungkin ya dari awal ya sampai sekarang alhamdulillah sudah 20 artikel book review ya yang terindeks Scopus. Ya, kan bukan nilai yang sedikit juga 20 itu ya. Nah, jadi itu adalah artikel Scopus yang paling mudah yang bisa dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman ya, Scopus mania. Scopus mania yang baru pemula ya, baru mencoba memasuki dunia Scopus ya. Ya, cobalah dari artikel book review. Mungkin gitu ya. Mungkin apa yang perlu ya, kita fokus kepada artikel book review ya teman-teman ya. Jadi artikel Scopus yang paling mudah untuk dilakukan. Mungkin dari Pak Hasto ya. Pak Hasto, bagaimana ini apa prosesnya dalam membuat artikel book review? Terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya. Emang luar biasa ya, di penerbitan manapun tentu saja kita harus punya pertama usaha yang ekstra luar biasa keras. Ya, tidak serta-merta kita memang sebatas yakin memang harus diutamakan, tetapi memang kemauan untuk kita belajar itu sangat penting, karena dalam artikel book review itu kita tidak hanya mereview satu buku, tetapi nanti kita akan mendapatkan umpan balik ya dari reviewer, dari editor tersebut. Nah, umpan balik tentu saja kita harus perlu cermati secara seksama, karena sepengalaman saya ya, umpan balik atau masukan dari editor itu bermacam-macam atau variatif, dan di situ kita bisa melihat kekritisan dari para editor atau reviewer tersebut ya. Ada editor yang memberikan masukan untuk kita hanya sebatas memberikan pandangan saja dan kemudian ringkasan-ringkasan saja, tetapi ada juga yang langsung memberikan satu masukan kritis ya terhadap setiap bagian per bagian di dalam buku tersebut ya. Nah, ini setiap jenis masukan dari para reviewer atau editor ini perlu kita cermati. Kita harus belajar banyak dalam membaca dan juga dalam memberikan respon yang baik terhadap umpan balik dari reviewer tersebut ya. Itu yang merupakan salah satu hal yang masukan dari saya ya, pengalaman saya secara pribadi. Yang kedua, tentu saja ketika kita sudah pernah diberikan umpan balik ya, kita tentu saja sudah punya gambaran. Dari gambaran tersebut kita itu bisa memberikan informasi yang berharga untuk kedepannya. Ketika kita masuk ke suatu jurnal tertentu, biasanya akan ada umpan balik yang berdasarkan umpan balik sebelumnya. Nah, pengalaman tersebut menjadi refleksi untuk kita bisa memperbaiki masukan-masukan dari review ke depan. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasto ya. Jadi mungkin begini, kita sebelum lebih lanjut ya, ini kan teman-teman bingung ini artikel book review ini artikel apa sih gitu. Ya kan, namanya aja book review gitu ya. Mungkin teman-teman ya saya kira itu bahasa atau istilah yang mudah ya. Jadi ada book, ada review. Review itu kan ya mereview, meninjau kembali gitu kan. Nah, book itu berarti buku gitu. Nah, ini ada artikel yang disebut book review, tugasnya hanya mereview gitu ya, meninjau, terus menjadi artikel ya, meninjau buku gitu. Nah, itu gimana itu Pak? Saya coba mungkin bisa dijelaskan. Artikel book review itu apa sih? Ya tadi simpelnya memang mereview buku ya. Tapi kalau digali lebih dalam itu nanti ya mungkin segala macam hal itu kan pasti ada ilmunya. Book review ini sederhana, tapi kalau tidak tahu ilmunya juga banyak yang gagal juga di situ. Sebelum tahu ilmunya, karena ada susunannya juga ya, mulai dari
paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu tidak asal itu. Ya mungkin simpelnya ada summary, ada terus apa? Summary itu kesimpulan ya. Ringkasan. Ringkasan. Ringkasan bukunya. Ada kesimpulan, terus ada kelebihan kekurangan ya. Terus tadi ya seperti Pak Hasto sampaikan apa? Akan ada feedback tadi dari editor. Ya, feedback atau umpan balik. Ya, balik. Nah, itu yang kadang macam-macam editor ya. Ada yang mulai feedbacknya, setelah feedback nanti kan pasti direvisi ya. Nah, ada revisinya itu yang mungkin kategori mudah, ada yang sedang, ada yang sulit, ada juga yang mungkin mengalami yang sangat sulit sampai butuh beberapa minggu menyelesaikan itu, karena itu pengalaman kami ya ketika menulis maupun melakukan pembimbingan. Jadi berbagai macam karakter tadi ya, yang ada yang muda itu mungkin tidak terlalu kritis diterima, ada yang lagi nuntut untuk sangat kritis kepada ini buku karakter itu. Siapa mas? Karakter editor jurnalnya tadi. Okay, ya. Ya apa? Mungkin itu ya, ada lagi. Ya, jadi mungkin begini. Jadi artikel book review adalah sebuah artikel ya yang isinya adalah hasil review sebuah buku, gitu ya. Bisa sebuah, bisa beberapa ya, tapi ya umumnya satu saja. Ya, betul. Satu buku saja sudah cukup untuk direview dan dijadikan sebuah tulisan ya. Gitu Pak. Ada yang walaupun jarang itu ada juga yang editor minta mereview buku A misal, minta dibandingkan dengan buku lain. Buku yang lain ya. Ada yang model seperti itu walaupun jarang ya, case itu kasuistik mungkin editor yang seperti itu. Ya, tergantung jurnalnya, tergantung editornya ya, juga ya. Tapi secara umum kita mereview satu buku saja sudah cukup ya, untuk secara umum itu. Nah, jumlah dari ini mungkin yang membedakan artikel book review dengan artikel lain ya yang ada di jurnal Scopus itu jumlah kata Pak ya, mungkin ya, jumlah kata dan juga jumlah halaman ya. Itu betul. Range-nya berapa Pak dari atau kisarannya ya? Setahu saya paling minim itu 500 kata itu ada. 500 kata ya. Umumnya itu sekitar 1000 ya, 700 ya, rata-rata ya 1000 gitu kata ya. Itu mungkin 2 halaman mungkin ya. 2 halaman. Yang kategori banyak biasanya minta 1500, ada yang minimal 1500 ya sampai 2500. Ada juga itu sudah kategori banyak itu ya. Banyak. Dan itu jarang ya. Jarang. Enggak banyak jurnal yang meminta jumlah kata banyak untuk artikel book review ya. Ya itu artikel book review teman-teman ya. Coba Anda hanya menulis 1000 kata ya, itu sudah bisa terbit di jurnal Scopus ya. Nah itu kan luar biasa ya. Nah itulah kenapa Anda harus tahu yang disebut dengan artikel book review ya. Karena ini adalah satu artikel Scopus yang sangat mudah sekali untuk dikerjakan ya, setidaknya dibandingkan ya, harus ada kata-kata itu dibandingkan dengan artikel yang lain, artikel Scopus yang lain artikel SLR ya, Systematic Literature Review, atau bahkan yang sebenarnya artikel Scopus yang paling berat ya, itu jangan, bagi Anda yang pemula itu jangan dari situ ya mengawalinya, yaitu artikel riset itu ya, berbasis data yang ada metodologi penelitian. Dan kebanyakan dari teman-teman yang mencoba publikasi Scopus itu gagal itu gara-gara itu, mereka mencobanya dari yang paling susah gitu ya. Ya padahal itu susah itu. Jadi seharusnya dari yang mudah ya. Kita aja ketika mengerjakan soal apa aja ya. Sekarang UN udah nggak ada ya. Soal apa saja itu kan disuruh kerjakan dari yang paling mudah. Ya mungkin TOEFL ya. TOEFL, IELTS itu kerjakan dari yang paling mudah. Nah, sama dengan itu Scopus juga gitu, harusnya mulailah dari yang paling mudah. Nah, kami dari Ericol ini sangat menyarankan Anda mencoba dari artikel book review ya, karena artikel book review adalah yang paling mudah ya. Ini tadi Pak saya juga bilang pengalaman pembimbingan ini karena kebetulan ya teman-teman yang sudah kenal Ericol mungkin sudah tahu ya, Ericol juga membuka bimbingan artikel book review ya, Pak Said ya. Betul. Ya mungkin bisa dipromosikan sedikit. Ya, walaupun mudah tapi harus tahu ilmunya. Betul, harus tahu ilmunya. Kalau mau otodidak mungkin bisa ya cari-cari literatur. Nah, kalau ingin bimbingan ya
bisa kontak Agricol. Iya, Kak Agricol ya. Nah, itu sudah Ya, mentornya sudah berpengalaman semua ya. Alhamdulillah ya. Agricol sendiri sudah menerbitkan berapa artikel Scopus, Pak? Ya, dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini ya perjalanan pembimbingan ya sudah lebih dari 100 artikel yang yang ya. paling pas lagi 120. 120. Sudah 120. Nah, nanti kami di Jogja ya, ini teman-teman yang ikut festival Agricol ya di Jogja bulan November ya Pak ya. Tanggal berapa itu? 26 ya. 26. Hari Sabtu dan Minggu ya. Kami merayakan 100 publikasi Scopus ya. Itu akan setiap tahun akan rutin ya. Mudah-mudahan tahun depan ya ketika festival Agricol yang kedua itu sudah 200 Pak. Mudah-mudahan. Atau 300 ya. Amin ya. Karena ya bukan hanya kuantitas ya, kuantitas juga perlu kita rayakan ya, tapi kualitas tetap harus dijaga. Dan artikelnya semua Q1 Q2 ini ya. Alhamdulillah. Enggak ada Q3 Q4 enggak ada. Dan balik lagi kepada tadi yang awal-awal kita sebut ya tentang jurnal ya. Jurnal Scopus itu ya. Jadi masih banyak Pak sampai detik ini orang menganggap untuk bisa terbit di jurnal Scopus itu berbayar jutaan dan ratusan, mungkin puluhan juta rupiah. Itu gimana Pak Said? Mungkin terutama dalam kaitannya dengan artikel book review ya. Kalau selama ini kita mendampingi baik mereview buku sendiri atau mendampingi itu alhamdulillah tidak ada yang membayar gitu ya. Semuanya gratis. Jurnalnya ini perlu digarisbawahi. Iya, nggak ada yang sampai terbit terus diminta berbayar gitu. Atau dalam istilah publikasi disebut APC ya. Article Processing Charge ya. Jadi biaya publikasi ya. Rata-rata di Agricol sendiri sangat menyarankan untuk bisa publikasi di jurnal Scopus yang tidak berbayar ya. Betul. Yang gratis. Jurnalnya ya. Jurnalnya. Ya, kalaupun ke Agricol ya mohon maaf ini karena Anda mengikuti program gitu ya. Pendampingan, pembimbingan yang tidak sebentar ya masa Anda tidak mengeluarkan uang apresiasi gitu ya kepada orang yang membimbing Anda ya, keterlaluan lah itu. Di luar sana Anda mungkin mau ya puluhan juta rupiah untuk bisa menerbitkan artikel Scopus. Masa untuk memberikan rasa terima kasih kepada mentor ataupun pembimbing yang bisa mengantarkan Anda pada Scopus ya, publikasi Scopus, tidak ada gitu ya. Dan karena memang ya daripada kita keluarkan uang jutaan rupiah ya, yang penting terbit gitu kan lebih baik mengikuti jalur yang benar ini ya. Jadi kita kepada jurnal yang tidak berbayar dan itu jurnal yang bagus ya, bukan ecek-ecek ya. Ya mungkin bisa disebutkan Pak Said, jurnal Pak Said yang sudah terbit ya diantaranya ya, biar mungkin ini kebetulan Pak Said dan juga Pak Hasto ini bidangnya adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Pak Said sendiri jurnalnya bisa disebutkan berapa Pak? Ini mungkin teman-teman tahu ya. Iya, ada di jurnal sistem ya, sistem itu Q1, penerbitnya Elsevier ya, atau Science Direct ya. Terus ada lagi apa? Nah, itu kan jurnal kawakan itu kalau di pendidikan bahasa ya. Saya lupa pastinya, ada International Heritage ya. Karena waktu itu saya mereview buku tentang museum bahasa warisan itu. Language Museum ya. Language Museum. Itu Q berapa Pak? Q1 juga. Q1 juga ya. Oke. Dan itu nggak berbayar semua Pak ya? Nggak berbayar semua. Oke. Kalau Pak Hasto? Ya. Kemarin yang book review itu saya terbit di Journal of Vocational Education. Vocational Education. Ya. Vocational ya. Education. Okay. Nah, karena memang berfokus pada analisis atau mereview sebuah buku didasarkan atas kondisi yang ada di Afrika ya, waktu itu. Jadi bukunya bagaimana bukunya tentang pendidikan vokasi di Afrika pada waktu. Nah, yang berikutnya yang insya Allah semoga saja segera terbit di kuartil 1 ya, di Q1 itu di Jurnal International Students di JIS ya. Insya Allah tinggal sedikit saja untuk memperbaiki umpan balik. Seperti itu Pak Fikri, terima kasih. Dan itu buat teman-teman yang ya ini ya, kalau yang sudah kawakan di Scopus ya pasti tahu jurnal-jurnal ini ya, karena ini jurnal beneran ya. Bukan jurnal yang asal Scopus, yang asal terbit ya.
Nah, itulah diantaranya jurnal-jurnal yang menjadi tujuan iRecall ya, dan juga bimbingan iRecall di kelas-kelas peneliti gitu ya. Ya, mungkin ada tambahan Pak Said? Ya, kalau di iRecall ini benar-benar belajar ya, jadi dapat ilmunya juga. Jadi setelah keluar dari lulus program pembimbingan, ya insya Allah bisa mandiri ya. Karena ada juga kadang yang penting bayar terus terbit kan ada. Tapi di iRecall ini tidak ada yang seperti itu ya. Jadi memang betul-betul kita belajar gitu ya, belajar bersama untuk bisa dikembangkan sendiri. Gitu. Karena harapan dan juga visi misi iRecall itu adalah mencerdaskan bangsa sebenarnya. Jadi kalau sudah cerdas ya nggak perlu ke kami lagi gitu ya. Coba kembangkan terus ini kan sebenarnya dalam proses internasionalisasi gitu ya para akademisi negeri ini ya. Ya kalau akademisi itu go internasionalnya dari jurnal ya, publikasi ya, Scopus gitu ya. Jadi saya sendiri ya alhamdulillah ya jelek-jelek gini ya lumayan dikenal sampai Kanada Pak ya. Ya, jadi profesor Kanada yang kebetulan editor book review jurnal Q2 ya. Mengontak saya untuk kerjasama menerbitkan artikel book review. Alhamdulillah dari kerjasama itu ada 3 bahkan banyak ya artikel book review teman-teman dari Indonesia ini yang bisa diterbitkan di jurnal sana ya, yang terbitan Kanada. Saya kira itu ya Pak Said ya, dan teman-teman ya. Cukup. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman ya tentang terutama artikel book review, mungkin bisa disampaikan Pak kelas peneliti iRecall yang ke-16 ya. Mungkin bisa langsung cek cek di Instagramnya iRecall ya. Instagram iRecall nanti ada di bawah ya di deskripsi itu link Instagram iRecall ya. Jadi iRecall itu rutin teman-teman ya untuk mengadakan pendampingan dan pembimbingan artikel Scopus ya. Dan untuk saat ini itu yang diutamakan adalah artikel book review ya. Karena itu dulu ya. Kalau Anda belum bisa menerbitkan artikel book review, jangan berharap untuk bisa menerbitkan artikel di atasnya. Karena artikel book review itu udah yang paling mudah. Nah, yang paling mudah saja nggak bisa, apalagi yang lebih susah, gitu ya teman-teman ya. Ya kalau ada yang mau ditanyakan tentang artikel book review, tentang apapun yang tentang penelitian, silakan komen dan jangan lupa di share ini videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat, terutama masyarakat akademik ya. Mahasiswa S1, S2, S3 dan juga teman-teman yang ada di dosen ya. Mungkin guru juga ada ya yang tertarik pada penelitian dan juga publikasi Scopus. Mungkin kata-kata terakhir Pak Hasto. Ya, saya rasa mulailah dari hal yang sangat sederhana ya, atau simple. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan hal tersebut, insya Allah kedepannya akan lebih sangat mudah. Seperti itu. Amin. Pak Said. Sudah tadi sudah penutupannya. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi iRecall Podcast akan terus membuat video-video yang bermanfaat terutama tentang penelitian, tentang dunia Scopus ya. Ini kami langsung ya di base camp iRecall yaitu di mana Pak? Geger Kalong Bandung ya. Ini adalah syuting pertama dan ya kayaknya sebelum mungkin nanti pindah ya, kami tidak akan lanjut di sini ya. Jadi teman-teman yang tahu tentang kantor iRecall yang ada di Bandung ini ya, ini kayaknya tidak akan berlanjut ya. Kami mungkin akan pindah, kurang tahu apakah ke Jombang atau ke Banyuwangi atau ya kantor itu kan tidak terlalu penting ya kecuali untuk karena kita kerjanya bisa di mana-mana ya. Dan sampai saat ini kita juga masih kelas-kelas itu secara online ya. Mungkin suatu saat nanti kita akan butuh kantor, tapi ini masih kita format gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Pak Said, terima kasih. Pak Hasto, sama-sama. Kita akan ketemu lagi di podcast iRecall selanjutnya. Salam publikasi. Salam publikasi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.